Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatidz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Husnul Khotimah. Alhamdulillah, subuh pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga berbekal nikmat tersebut senantiasa kita bisa menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah guna dijadikan bekal sebagai modal kita menuju perjalanan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya disampaikan kepada guru-guru kita, orang tua kita, sanak famili, wabil khusus muwakif dan muassis Masjid Husnul Khotimah yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bidiyatul qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam pembahasan kajian subuh kita pagi hari ini, saya mengutip dan melanjutkan apa yang sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, pada bab tentang wajibnya kita bersifat ikhlas dan menghadirkan niat dalam berbagai amal perbuatan, baik lisan maupun perbuatan badan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu, wa qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu mengutip
sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Suatu amalan pemberian, amalan sedekah belum dinamakan sebagai bir, sebagai sebuah amalan kebaikan sampai kamu berani menginfakkan sesuatu yang benar-benar kamu sayang, yang benar-benar kamu suka. Ini adalah salah satu metode atau cara kita bersedekah kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, di mana harta yang kita bagi, barang yang kita sedekahkan adalah sesuatu yang memang masih kita demen, masih layak pakai, masih layak makan, masih pantas untuk dikenakan oleh orang lain, kasih. Mohon maaf, seandainya kita mau memberikan makanan kepada tetangga kita, kepada saudara kita, maka makanan yang kita kasih bukan karena emang udah gak makan di rumah kita, makanan udah 2-3 hari yang lalu yang kita sendiri udah ogah makannya, boro-boro makan, melihatnya aja kita udah ogah, kita kasih ke orang lain. Gak boleh begitu, gak pantas. Ukur dulu diri kita, masih gak mau makan itu, masih gak mau pakai itu. Kalau ente sendiri aja udah gak mau makan, ente sendiri aja udah gak mau pakai, jangan kasih orang. Karena orang juga punya perasaan sama, mau kasih baju ke orang lain, cuma bajunya udah banyak bolong-bolongnya, warna udah banyak lunturnya, kita udah ogah makainya, emang udah seger lihatnya, di lemari kita juga udah gak ada tempatnya, adanya di ujung-ujung bercampur dengan kain pelet, lalu kita kasih kepada orang lain. Gak boleh, gak pantas. Kasih sesuatu yang memang masih sangat berharga dalam diri kita. Kasih baju, walaupun mohon maaf, ada kan kadang-kadang koordinasi untuk pengumpulan baju layak pakai, gitu kan, ada korban bencana alam. Kalau itu momennya, pastikan baju yang kita kasih, celana yang kita berikan, sarung yang kita hibahkan adalah yang benar-benar layak pakai. Yang emang kita sebetulnya masih pengen pakai, cuma karena kekecilan atau karena modelnya sudah agak lama, kita pengen model yang baru, kasih yang begitu. Kan gak enak banget ketika sampai di tempat yang kita ingin memberikan kepadanya, dibuka itu bungkusannya, pasti lihat, mohon maaf, mereka sedang ditimpa musibah, hatinya sedang hancur, diangkat baginya, dia komentar, ya baju begini dikasih gua, itu mah buat kain merah, hancur hatinya, udah dapat musibah, dapat pemberian yang memang sudah tidak layak. Atau kita kasih tetangga kita makanan 2-3 hari lalu, kita masak, istri kita masak, kebanyakan gak habis, diangetin, berkali-kali diangetin, bentuknya sayuran lagi. Ya mohon maaf, kayak semur sih, diangetin makin lama makin gurih, betul ya? Ini sayur lodeh, kita angetin lagi, udah masuk 3 hari, kita bilang, gue udah males banget makannya begitu, udah kasih ke tetangga, kasih ke saudara. Ya jangan begitu, ya pasti seger kalau mau kasih makan. Makanya kata baginda Rasul, kalau urusan kita masak masakan, kita tobah dan marokotan,
Fa'aftir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Lagi masak sayuran nih, banyakin kuahnya bagi tetangganya. Pas lagi masak, baru matang masih kebul tuh. Masak sayur sop, ada tetelannya, ada cekernya, banyakin kuahnya biar bagian tetangga juga kena petah. Pas lagi masak, bukan sisa dari masakan kita yang udah nggak kemakan. Asik. Makanya sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan mengamalkan ayat itu luar biasa. Berkaitan dengan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Darda. Beliau ini punya kebun kurma, burhak namanya. Ini kebun strategis banget, depan masjid. Kadang-kadang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau ke masjid atau pulang dari masjid, mampir tuh ke kebunnya Abu Darda untuk minum-minum kusira, mengambil atau memakan hasil kebunnya. Nah, Abu Darda ini seneng banget, sayang banget apa di kebun karena strategis. Tapi mendengar ayat ini, ayat bahwa infak kita, sedekah kita akan sangat berkualitas kalau kita memberikan sesuatu yang benar-benar kita sayang, yang benar-benar kita demen. Akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mensedekahkan satu harta. Apa jawaban baginda Rasul? Kamu pengen bagi ini, kamu pengen kasih ke orang lain, kasih family, kasih saudara-saudara. Karena salah satu infak yang terbaik adalah kita berikan kepada kerabat-kerabat terdekat. Itu bahan yang sangat dia demen banget, yang sangat dia sayang banget, sebagai bentuk sportivitas akan adanya ayat ini dikasih ke orang lain. Bukan dia udah gak mau banget, tapi dikasih kepada orang lain. Bayangkan kita bagaimana? Saya tanya, Bapak punya barang yang paling berharga di rumah apa? Mobil, motor. Taruhlah motor ya Pak ya, motor yang terbaru. Kita sayang banget tuh motor, orang motor baru, Honda ADV 160 cc. Sayang banget tuh apa motor. Terus iya ya, kata Allah Subhanahu wa taala, infak sempurna kita, sedekah terbaik kita adalah memberikan sesuatu yang memang kita lagi demen-demennya, yang memang kita lagi sayang-sayangnya. Kira-kira pulang ke rumah, bilang sama bini kita, ini motor gue mau kasih saudara gue ya, ini motor mau gue kasih tetangga gue ya. Ada nggak yang begitu kira-kira? Wah, tidur apa ya? Nggak kan ya? Ada nggak yang begitu? Kalaupun kita pengen istri kita berbutuh kasih, enak aja bang. Ini motor boleh mahal-mahal kita beli. Kenapa kita kasih orang lain? Beda kita. Atau mohon maaf nih, sebentar lagi hari raya Kurban, betul ya? Kurang lebih tanggal berapa ya? Kalau di tanggal berapa ya? 29 Juni. Ya kurang lebih 25 atau 27 hari lagi lah. 25 ya, karena tanggal 4. Itu ujian gimana tuh? Kalau orang yang tidak terbiasa atau tidak tergerak hatinya untuk berkorban, berat. Karena yang kita berikan adalah bagian dari harta kita.
3,5 juta minimal. Atau di masjid-masjid ada yang lebih. Di sini berapa? 4 juta. 3,6. Itu bukan sesuatu yang ringan. Pertaruhannya adalah kualitas hati kita. Saya tanya nih, kira-kira mohon maaf Pak kira-kira di rumah kita ada nggak tabungan seharga 3,4 juta? Ada nggak? Ada nggak Pak? Saya yakin ada nih. Tampang-tampangnya orang ada semua. Tampang-tampangnya ini orang ada. Kalau nggak ada di sini Pak. Datang panitia Idul Adha ke rumah kita, nanyain, Assalamualaikum Pak Haji, ini udah dikit lagi hari Idul Adha nih, bagaimana Pak Haji? Pak Haji mau nyumbang 1 ekor kambing beli sendiri, atau 1 ekor sapi, atau ikut patungan membeli sapi seharga 3,6 juta. Orang yang kuat imannya langsung jawab spontan, ya udah saya ikut patungan sapi aja 3,6 juta. Ya udah saya beli kambing aja sendiri nanti. Ya udah nanti saya beli sapi aja sendiri. Yang kuat imannya. Tapi kalau yang imannya rada-rada kurang kuat, alasannya ada aja. Ya, ini duit buat persiapan anak saya masuk sekolah. Kebetulan kemarin ikut seleksi sekolah negeri kagak lolos, masuk sekolah swasta. Saya harus bayar nih. Ya, ini duit buat persiapan anak saya kuliah. Ya, ini duit buat ini, buat ini, buat ini. Maka itu benar-benar ujian keimanan. Hati-hati. Mumpung ada kesempatan. Wa ma tunfiqu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Dan apa-apa yang kalian infakkan dari sesuatu, entah itu dari makanannya, entah itu dari uangnya, pakaiannya, fa inna Allaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah itu Maha mengetahui. Jadi apapun yang kita berikan kepada orang lain, Allah tahu. Yang kita sembunyiin, Allah tahu. Yang kita pelit dengannya, Allah tahu. Nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Seandainya pun mohon maaf, salah satu anjuran kita bersedekahnya diam-diam, kan gambaran dari baginda Rasul kan, orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, sab'atun yuzilluhumullahu bizillihi yawma la zilla illa zilluh, di hari kiamat nanti adalah orang, rajulun, seseorang yang menginfakkan hartanya hatta la ta'lama simaluhu bima tunfiqu yaminuhu, yang tangan kiri nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, sembunyi-sembunyi. Kan anjurannya begitu sedekah. Walaupun terang-terangan juga kalau ikhlas bagus. Sesuatu yang kita sembunyikan dari sedekah kita, orang lain nggak tahu, Allah Maha tahu. Jadi nggak usah khawatir kalau kita berinfak ke masjid atau kita sudah sedekah kepada orang lain, seandainya pun tidak diinformasikan, nggak usah khawatir. Insya Allah, Allah tahu. Ini kadang-kadang mohon maaf, ya ini karena bagian dari adat ya Pak ya. Kita kan suka menerima undangan Pak ya. Pak, menerima undangan sering ya Pak ya. Kita sahabat kita, kerabat kita gitu. Nah, kalau kita diundang pernikahan ataupun diundang sunatan, diadakan acara resepsi, kita bawa apa itu? Bawa kado, apa bawa amplop? Yang simbol undangannya berupa amplop.
masuk kita tuh. Kalau teman kita yang rada jauhan, berapa pasaran kondangan sekarang? Masih dapat 5.000? Enggak ya, 50.000 dah ya. Yang rada jauhan 50.000, yang sedangkan 100. Kalau yang rada deketan lagi rada banyak. Kita masukin duit ke amplop. Habis itu kita lem. Udah rapat ya, langsung kita bawa ke tempat kondangan apa enggak? Jujur aja Pak. Itu duit kondangan kita masukin amplop, kita lem. Habis itu kita langsung berangkat kondangan apa enggak? Hah? Langsung apa didamain dulu? Mohon maaf Pak, kita didamain dulu apa Pak? Didamain ya, Haji Abdul Rasid Husnul Khotimah. Ini contoh doang saja, mohon maaf. Terus baru berangkat undangan cemplungin. Saya tanya pertanyaannya, itu kita kasih nama buat apa? Pertama kita kasih ke orang itu bentuknya apa tuh? Hadiah atau sedekah? Bisa hadiah, bisa sedekah. Yang kedua, fungsinya kita kasih nama apa? Saya tanya Pak, Bapak kan kondangan sudah dinamain ya, betul ya? Fungsinya dikasih nama apa? Hah? Biar ketahuan. Sama yang punya hajat, kalau udah ketahuan kan dicatat. Nanti kira kita punya hajat, dipulangin, begitu ya? Benar, supaya dipulangin. Saya tanya, menurut akal kita, tanya akal kita, itu ikhlas apa enggak? Pak, menurut akal kita ikhlas apa? Menurut Pak, enggak. Benar enggak? Besok kondangan yang ada dinamain. Saran saya mau ikutin boleh enggak ya? Juga enggak apa-apa. Kalau memang kita benar-benar berniatnya hibah ataupun sedekah, enggak usah namain. Ya kalau dinamain orangnya enggak tahu dong Pak Ustaz. Ente pengennya orang yang tahu apa Allah yang tahu? Pengennya orang yang tahu apa Allah yang tahu? Allah. Ente pengennya orang yang balas apa Allah yang balas? Kalau orang yang balas, ya belum tentu pada saat kita hajatan dia ada uangnya. Tapi kalau Allah yang balas, Allah Maha Kaya. Begitu aja udah. Ini saran ya Pak ya, bukan saya menyalahkan, bukan. Tapi kalau niat kita ketika hajatan itu supaya dibalikin sama tuh orang, benerin niatnya. Kenapa? Mendingan niat kita biar Allah yang balas. Karena kalau orang, iya kalau dia masih ada, iya kalau dia masih punya uang, saat kita punya hajatan, kalau dia udah pensiun, sakit-sakitan, sekalinya kita undangan sama orang 300 kasih nama, itu orang balikin ke kita 50.000, kasih nama juga. Apa pikiran kita? Apa pikiran kita? Ya elah tuh Pak Haji, waktu dia hajatan gua undangan 300.000, giliran gua hajatan 50.000 tuh. Ikhlasin aja Pak, gak usah kasih nama, biarin gak apa-apa. Niatin Allah yang balas. Lanjut ya Pak ya. Ambil jam berapa Pak? Jam 6. Beneran jam 6. Oh ya udah. Saya ikutin kebiasaan aja. Kalau sampai jam 6 ya nggak apa-apa, ikutin. Bapak mau aku jam 6? Pak, mau nggak jam 6? Mau ya Pak ya? Ya
tinggal duduk doang, ya kan betul. Yang pikiran kan saya. Lanjut Pak. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini berkaitan dengan ibadah kurban. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging sepelihan kita. Juga yang nyampe kepada Allah bukan darah-darah hewan yang kita korbankan. Akan tetapi yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dalam diri kita. Maka ketika kita berkorban, jangan merasa, ini daging korban saya banyak, hewan yang saya sembelih besar, saya sudah memberikan yang terbaik untuk Allah. Enggak. Allah tak perlu, Allah tak butuh. Karena dengan korban itu tuh Allah bisa lihat kualitas ketakwaan kita. Makanya ketika berkorban itu, salah satu yang dianjurkan dan dipraktikkan oleh baginda Rasul, hewan yang kita kurbankan yang bagus-bagus, bukan yang jelek-jelek. Kenapa? Karena yang bagus itu menggambarkan apa yang ada di hati kita. Pak, gue mau korbannya yang kecil-kecil aja dah. Yang penting korban daripada kagak. Maka dicari hewan yang harganya rada jomplang. Yang penting korban daripada kagak dia. Di rumah korban itu ada syarat-syaratnya. Makanya dalam fikih itu pembahasannya ketika kita korban, hewan yang kita korbankan bukan hewan yang sakit. Ketika kita korban, hewan yang kita korbankan itu bukan yang terlampau kurus. Kalau kurus mungkin di bawaan lahir untuk sapinya. Tapi kalau terlampau kurus, sampai seakan-akan tidak ada dagingnya, cuma tulang sama kulitnya doang, buat apa? Pilih yang bagus-bagus. Ya Pak Ustaz, kalau yang bagus-bagus mahal, duitnya kagak ada. Sesuaikan dengan keuangan kita, tapi pilih yang cakep. Maka panitia kurban itu harus jeli matanya. Selain umurnya sudah cukup, kalau bahasa kita dia orang Betawi biasanya udah apa namanya tuh, kupak giginya. Itu salah satu indikator umurnya sudah masuk umur kurban. Lalu pilih, kalau umurnya sudah masuk, pilih yang rada gemukan. Ada gemukan, patungannya ada kalau 3.600.000 kali 7 kurang lebih 25.200.000, betul ya? Duitnya 25.200.000. Kita ke pasar hewan kurban, lihat gayanya tuh, makanya gede banget, berapa duitnya? Duit kita 25.200.000. Minimal kita beli yang 2.400.000 supaya ada operasional, betul ya? Begitu kan biasanya. Ini berapa duit Pak? Oh ini beratnya 1 ton kurang lebih, harganya 80 juta. Ya namanya gaya kan boleh. Oh berarti duitnya kan cukup tuh, turunin lagi, disesuaikan tapi yang bagus kualitasnya. Karena bagusnya hewan kurban kita menunjukkan kualitas hati dan ketakwaan. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat Al-Imran
menyembunyikan apa yang ada di hati kalian atau menampakkannya dalam bentuk perbuatan, Allah pasti tahu. Allah pasti tahu. Ini yang ada di hati kita, yang orang di samping kita nggak dengar, istri kita nggak tahu, Allah tahu tuh. Sifat ujub, sombong, suka, ria, dengki, hasad, orang lain mungkin nggak tahu, tapi Allah tahu. Makanya dalam pembahasan hati itu, sifat-sifat nggak baik dalam hati kita apabila belum ditampakkan dalam perbuatan, hukumnya masih nggak apa-apa. Belum ditampakkan. Ini sudah jadi perkara besar seandainya apa yang ada di hati kita tampakkan dalam bentuk perbuatan. Tapi seandainya pun kita nggak tampakkan dalam perbuatan, Allah Maha tahu. Dan itu kenyataannya tuh kita dengki sama orang, dengki, tapi kita nggak tunjukin dengki kita, hasad gitu ya, iri hati sama orang, kita nggak tunjukkan sekalipun kepada orang yang kita dengkikan dengannya. Allah bakal minta pertanggungjawaban. Kan ada firman-Nya tuh, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Pendengaran, penglihatan, dan juga hati semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita punya rasa marah sama orang, benci sama orang, gedek sama orang, dengki sama orang, iri hati sama orang, kita gak tunjukin dalam perbuatan kita. Tapi Allah tanya, kenapa di hati kita ada dengki? Kenapa di hati kita ada marah sama orang, kesel sama orang, gedek sama orang? Allah tanya tuh. Walaupun sekali lagi saya katakan, kata ulama, secara hukum perbuatan dia gak kena tuh seandainya tidak ditunjukkan dalam perbuatan, gak kena. Tapi kalau terus disimpan rasa dengkinya, iri hatinya, bencinya, marahnya, keselnya, gedeknya sama orang, Allah tanya. Maka jadi orang lempeng-lempeng aja udah. Jangan simpan rasa marah, jangan simpan rasa benci, apalagi dengki. Karena kalau dengki itu kita simpan terus menjalan ke amal perbuatan kita, maka sebab dengki kita itu amal perbuatan baik kita terhapus bagaikan kayu bakar dimakan api. Kau benar banget dah kau tetangga. Kayaknya ini buruk-buruk. Mau kerjain dan orang nih, mobilnya dari kempresi, nggak mobilnya, temboknya dicoret-coret. Dengki yang ditunjukkan dalam amal perbuatan. Tapi kalau nggak ditunjukkan dalam amal perbuatan, Allah juga bakal tanya kenapa ente dengki sama orang, gedek sama orang, hati-hati. Ya baik, jaga hati kita. Nah kita masuk hadisnya, ini hadisnya panjang dan masyhur, sering kita dengar ini hadis. Wa an Amirul Mu'minin Abi Hafs bin Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sayyidina Umar bin Khattab bahwa beliau katanya pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini masyhur nih, sering kita dengar ya. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung apa yang kita niatkan dengannya. Jadi beramal
amal itu, beribadah itu berlandaskan hadis ini. Mayoritas ulama mengatakan wajib wudu mesti harus ada niat. Kalau ada niatnya, ya nggak disebut kita beribadah. Nggak ada niatnya untuk ibadah, nggak disebut ibadah. Bisa jadi olahraga doang. Maka salah satu fungsi niat membedakan ini amalan ibadah atau amalan biasa. Kita tiap hari mandi ya Pak ya? Pak, tiap hari mandi ya? Berapa kali mandi kita? 2 kali, pagi dan sore. Itu kalau cuma mandi doang, mandi ya, biar seger, mandi ya, pada lengket, udah sampai situ doang, nggak bernilai ibadah. Tapi kalau kita niatkan, mandi ya, kalau dengan mandi, badan saya bersih, nggak menimbulkan bau, orang dekat saya tidak tersakiti, ini bernilai ibadah. Jadi kualitas perbuatan seseorang bisa bernilai ibadah ataupun tidak kalau diselipkan niat. Yang masih aktif dari kerja, berangkat pagi sampai sore, kalau cuma niatnya untuk cari duit doang, selesai sampai situ. Tapi kalau dia niatkan ibadah, mencari maisha untuk menghidupi keluarganya, maka sepanjang dia kerja dari pagi sampai sore dinilai ibadah. Bayangkan Pak, pagi kita berangkat jam 7, pulang jam 4, jam 5, itu terus-terusan dinilai ibadah. Kalau kita niatkan ibadah, maka ini perkara 3. Tapi kalau tidak ditempatkan, mengakibatkan amal kita biasa aja. Yang ngojek, ada gak ngojek ke sini? Ada ya. Ngojek tuh Pak, ada ngojek berangkat malam, berangkat pagi. Itu kalau diniatin ibadah, fisabilillah bahkan kata baginda Rasulullah SAW. Kalau dia meninggal dalam keadaan sedang mencari kerja, mohon maaf, Pak ngojek, lagi ngojek, terus kecelakaan, meninggal dunia. Ketika dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka meninggalnya bisa gitu. Penting itu niat. Nah, niat juga selain untuk membedakan mana ibadah ataupun bukan, salah satu fungsinya untuk membedakan mana perbuatan sunnah, mana perbuatan wajib. Itu ada niatnya. Habis sholat subuh, habis sholat subuh, habis azan subuh, sorry Pak. Habis azan subuh, udah masuk waktu subuh kan? Terus Bapak sholat 2 rakaat. Kira-kira sholat 2 rakaat itu sholat apa? Bisa sholat qobliyah subuh, bisa juga sholat subuh, kan sama 2 rakaatnya. Jadi kalau masalah qunut itu kan bisa ditinggalkan karena sifatnya sunnah. Sholat 2 rakaatnya sama nggak? Sama 2 rakaat begitu juga. Tapi tahunya itu sholat subuh atau sholat qobliyah subuh dari mana? Niat. Maka niat itu penting. Gak bisa ujung-ujungnya Allahu Akbar, gak bisa niat. Niat adanya dalam hati. Yang biasa pakai musolli untuk memantapkan hati. Yang gak biasa pakai musolli sebelum takbiratul ihram sudah terfokus bahwa saya akan sholat qobliyah subuh. Saya akan sholat subuh 2 rakaat. Dibedakan, gak bisa main Allahu Akbar tanpa adanya niat. Nah, dalam hadis ini ada kasus faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini ada kasus nih. Rasul kan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah, pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa pindah? Karena di Mekah
suasana dakwah Rasulullah udah gak kondusif, banyak gangguannya, banyak rintangannya, bahkan banyak ujiannya, sampai ada yang dibunuh gara-gara memeluk agama Islam. Maka karena Rasulullah pindah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya ke kota Madinah, Yasrib saat itu namanya. Kata baginda Rasul, barang siapa yang pergi hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah dari Mekah, niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya mendapatkan pahala karena mengikuti perintah Allah dan Rasul. Tapi ada masalah yang kedua. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa orang yang hijrah pindah ke kota Madinah karena pengen ngejar dunia. Jadi ternyata ada sebagian sahabat Nabi saat itu yang pindah ke kota Madinah karena urusan dagang. Di Mekah udah gak bisa dagang, yang beli jarang karena orang-orang kafir saat itu tuh, orang Quraisy saat itu, kalau yang jualan orangnya pengikut Nabi Muhammad kagak dibeli, kecuali kepepet. Bisnisnya mulai redup. Rasul niat perintahkan hijrah ke kota Madinah, lalu dia berangkat hijrah, niatnya kalau nanti sampai sono saya bisa dagang lagi. Di sini udah sepi yang beli. Maka yang niatnya seperti itu mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Dapatnya urusan dunia, urusan bisnis begitu. Awil muraatin yang kihuha, atau karena pengen ngejar perempuan yang ingin dinikahi. Dari dulu ada model begini ternyata. Jadi di kota Mekah ada perempuan cakep, janda sih, namanya Ummu Qais, panggilannya. Dia punya anak Qais, karena ada janda Ummu Qais. Ini janda berangkat hijrah ke Madinah. Ada orang sebetulnya nggak pengen hijrah, betah dia di Mekah karena mungkin merasa aman di situ. Lihat dengar Ummu Qais hijrah, ini ikutan pindah ke Madinah. Kan jarak kota Mekah Madinah jauh Pak, 500 km. Rasul perintahkan hijrah, dia masih belum mau. Tahu-tahu Ummu Qais, perempuan yang dia kejar-kejar, yang dia incer-incer, pindah ke kota Madinah. Nah emang dia demen, dikejar, ikut pindah. Maka barang siapa yang lihat kayak gitu, dia dapatnya kayak gitu. Ya. Sama nih kayak bapak-bapak nih, contoh ke masjid. Kan orang niat ke masjid beda-beda. Bener Pak, bener, saya kasih tahu deh. Niat ke masjid itu beda-beda. Ada yang di model masjid saya, ada yang niat ke masjid karena pengen ada harapannya setiap tahun masjid itu ngasih hadiah kepada orang-orang yang rajin ke masjid. Ya hadiahnya nggak besar, hadiah kain, baju koko dan lain sebagainya. Dia berangkat ke masjidnya karena pengen itu, cuma itu doang, dia dapatnya itu. Nah, ketika minta pahala dari Allah, ya Allah saya pengen ke masjid, mana pahala saya? Kata Allah, ente ke masjid karena pengen dapat kain, ente ke masjid karena pengen dapat baju koko. Itu udah dapat kan baju koko dan kainnya, udah nggak usah cari pahala dari saya. Atau pengen ke masjid karena berangkat dari masjid dari rumah ke masjidnya itu lewat warung kopi. Warung kopinya yang nungguin perempuan cakep. Diniatin gara-gara itu, maka nilai ke masjidnya berdasarkan hadis ini nol. Ente pengennya dilihat sama dua orang, karena dua orang udah lihat, udah punya itu dua. Fahijratu ila ma hajara ilaihi.
hijrahnya, ibadahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau niatnya kayak gitu, ya begitu. Tapi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 menit. Ya, sebelum saya tutup, mungkin ada mau nanya silakan. Menanya jangan susah-susah. Saya jawab kalau saya bisa, kalau tak saya bisa jawab, saya bawa pulang untuk pertanyaannya. Saya cari lagi jawabannya yang tepat. Silakan kalau yang mau nanya. Enggak ya? Ya udah pada kantor ya Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih karena yang tanya. Saya pikiran orang tanya mau apa gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan ibadah. Yang kita dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segera mengingatkan seperti yang saya katakan tadi, insyaallah 29 Juni kita akan ada hari raya Idul Kurban. Niatin dari sekarang. Pokoknya saya pengen korban. Niatin itu. Sebagai gubernur. Pokoknya saya niat korban. Alaikum bikatsratin niyah kata ulama. Wajibkan membuatkan diri kalian untuk banyakin niat kebaikan. Kenapa? Karena dengan niat kebaikan itu mendatangkan pahala. Belum ada duitnya Pak Ustaz, niatin aja dulu. Niatin. Gak apa-apa saya tambahin dikit ya Pak ya, ini kan ada minggu ya Pak ya. Pak, gak apa-apa ya Pak ya. Redo apa kagak? Redo ya. Ini saya cerita, benar-benar cerita kejadian Pak. Wakil. Saya punya jemaah. Kalau dari segi penghasilannya, ya kecil Pak. Dia tukang adu gosok. Tukang adu gosok yang dipikul itu, yang orang beli berapa aja dia kira. Itu tukang adu gosok kita beli berapa aja kira. Orang kesetapan kita beli tepuk tangan sih. Kira berarti itu. Secara mata kita, orang udah mungkin korban. Dia datang ke saya sampaikan banyak ini. Saat datang ke saya benar. Orang itu sudah meninggal. Saya pernah ceritakan ini karena kebaikan. Orang itu sudah meninggal. Dia datang ke saya. Oh Ustaz, doain ya. Saya pengen korban. Niat banget, kenceng banget saya pengen korban. Ya, kita baca Fatihah bareng-bareng. Saya bilang. Ini secara kasat mata dia orang gak bakal korban dan hidupnya susah. Makanannya susah dah, kita tahu susah. Tapi apa yang terjadi? Ya Allah nih kalau udah punya kekuatan. Hamil 1 Idul Adha. Datang lagi ke rumah saya. Pak Ustaz, alhamdulillah. Saya ada rezeki, ini saya korban. Bukan dengan jumlah yang kita tentukan, dilebihi Pak. Kalau misalnya di sini 3.600.000, dia bawa 4 juta. Pak Ustaz tolong cariin, mau gabung sapi boleh, mau beli kambing boleh, saya mau korban 4 juta. Saya mau korban. Ini orang bisa korban duitnya dari mana? Dagangan gosok berapa duit yang beli udah jarang. Tapi bisa korban. Saya bertanya, oh udah tua, udah ada rezeki ini. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya ikut arisan bulanan. Tahu-tahu dapat Pak Ustaz. Itu rezeki bukan? Rezeki, dia korban. Maka banyak ini ya. Kata ulama, urusan dia itu rezeki kan? Ya, artinya kenapa tadi dekat nyata. Ketika kita niat ibadah, yang pertama kemungkinannya kita niat, kita laksanain. Maka nilainya itu berlipat ganda. Setiap amal perbuatan yang kita niatkan lalu kita wujudkan dalam ibadahnya, niatnya bisa berpahala 100 kali lipat ataupun 700 kali. Yang kedua, kita niat ibadah, tapi ternyata kita nggak kerjain. Karena memang kita
kita tidur. Kalau malam saya pakai tahajud dah. Ternyata 14 bangun pas azan. Ya saya jujur aja kesiangan saya. Ya tidur agak malam karena ada acara jam 12 lewat saya baru tidur. Bangun azan biasanya sebelum itu udah bangun. Kita udah niat untuk tahajud misalnya, tapi bangunnya subuh. Kan udah susah tahajud, nggak bisa. Tapi karena niat kita, Allah nilai satu kebaikan. Banyak kejadian. Yang kedua, kita niat juga, tapi Allah nggak izinkan kita untuk ngelakuin ibadah itu. Maka itu juga dapat pahala sama. Kita niat korban nih. Sampai hari duitnya nggak ada. Berarti kan Allah nggak izin, duitnya nggak ada, duitnya ada. Maka itu bernilai pahala kebaikan. Atau kita udah niat korban, umur kita nggak sampai, belum beli, keluarga kita nggak tahu, maka niat kita sampai, pahalanya kebaikan. Makanya banyak niat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang bisa berniat kebaikan dan bisa juga mengamalkan niat tersebut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Amanna ya Wahhab ilman wa hikmatan. Wa rizqi ya Razzaq kulli musahila. Wa bil khairi ya Fattah fattah wa bil huda. Wa bil ilmi ya alim kulli mubaddila. Ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asr. Bijahil bashir nadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin